Halo, selamat datang di PM Teori. Halo semuanya, Sobat PM. Selamat datang di PM Teori. Perkenalkan, saya Eka Putuasduki. Dan di sini mungkin banyak yang sudah mengenal saya. Dan bagi yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah seorang ASN yang telah berkiprah lebih dari 15 tahun. Dan saya meniti karir di bidang IT selama lebih dari 18 tahun. Ya, pengalaman pertama saya adalah sebagai full stack programmer. Lalu berlanjut menjadi sistem analis. Dan saat ini lebih banyak berkecimpung di IT Strategic Management. Bidang IT Strategic Management apa yang lebih banyak saya geluti? Ya, mengenyam pendidikan S2 di bidang IT lebih banyak membuka wawasan saya dan pemahaman saya, sehingga saat ini terakhir saya berkecimpung sebagai Enterprise Architecture dan Business Process Management. Lebih banyak mengulas mengenai Business Process Management. Nah, Business Process Management ini kita akan fokus kepada BPMN. Apa itu BPMN? BPMN kepanjangan dari Business Process Model and Notation, gitu ya. Nah, di BPMN ini kita sudah sampai kepada BPMN versi 2.0 atau 2.0. Dan BPMN ini, kalau kita lebih mengikuti dari sisi teori dan teknisnya, mungkin banyak teman-teman sobat PM yang akan lebih berpikir bahwa wah, ini rumit sekali, ngejelimet sekali dan seterusnya. Tapi jangan salah, BPMN itu sendiri sebenarnya hanya menggambarkan alur proses. Bisa kita analogikan BPMN itu sendiri sebagai aplikasi navigasi, di mana dengan aplikasi navigasi ini, si aplikasi ini dapat memberitahukan bagaimana Anda berpergian dari titik awal hingga tujuan dengan berbagai cara dan langkah. Ya, Anda diarahkan belok kiri dan belok kanan. Begitu juga dengan BPMN ini sendiri. Nah, daripada kita mulai dengan hal yang sangat rumit, bagaimana kita akan menggunakan BPMN ini untuk menggambarkan hal yang sangat sederhana dan bisa kita tuangkan dalam bentuk BPMN. Bagaimana kalau kita buat kasus dari pertama, memesan kopi, dan kedua, kita melakukan pembelian di platform e-commerce. Oke, kita mulai dari case kita yang pertama, yaitu memesan kopi di kafe ataupun kedai kopi. Kita sederhanakan urusan tersebut. Oke, sebagai konsumen, gitu ya. Sobat PM, bayangkan kalau Sobat PM datang ke sebuah kafe ataupun kedai kopi dan mulai memesan kopi. Apapun lah bentuk kopinya. Dan apapun juga bentuk kafenya atau kedai kopinya. Proses diawali dari Sobat PM datang ke toko tersebut atau kedai kopi tersebut. Lalu proses yang berikutnya memilih dan memesan kopi. Lalu proses yang berikutnya Sobat PM membayar sejumlah uang dengan harga kopi yang dipilih. Lalu barista mulai meracik kopi pilihan dari Sobat PM. Dan terakhir, prosesnya adalah Sobat PM menerima kopi tersebut yang telah diracik oleh barista. Lalu diakhiri dengan keluar atau menikmati kopi tersebut. Oke, jika kita tuangkan ke dalam bentuk BPMN, kita awali tadi dengan Sobat PM datang ke kedai atau kafe tersebut. Nah, ini bisa digambarkan dengan notasi start event.
notasi lingkaran dengan garis tepi yang biasa, gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan berbagai kegiatan dan proses yang Sobat PM dan kedai kopi itu atau pemilik kedai kopi tersebut lakukan. Nah, ini digambarkan dengan simbol atau notasi kotak atau yang kita sebut dengan task event. Nah, simbol notasi kotak atau task event inilah yang bisa kita sebut dengan event aktif, gitu ya. Lalu ketika Sobat PM telah menerima dan selesai menyelesaikan segala proses kegiatan di dalam kafe atau kedai kopi tersebut, baik menikmati ataupun langsung pergi, nah di sini diakhiri dengan notasi end event, gitu ya, dengan notasi lingkaran dengan garis tepi yang tebal. Nah, dengan berbagai notasi seperti start, task, end, event, Sobat PM sudah bisa menggambarkan bisnis proses secara sederhana. Oke, mungkin Sobat PM akan banyak pertanyaan, loh, benarkah seperti itu? Mungkin kalau yang mahasiswa akan mempertanyakan, sepertinya dosen saya tidak mengajarkan seperti ini nih, gitu. Nah, silakan komen di bawah. Kira-kira penggambaran alur proses seperti kasus di kedai kopi tersebut cukup menyederhanakan dan menganalogikan bagaimana penggambaran dan pemetaan alur proses atau tidak? Oke, di kasus berikutnya kita akan coba gambarkan Sobat PM melakukan transaksi di platform e-commerce. Nah, mungkin di kasus ini kita akan menggambarkan yang lebih kompleks daripada yang kasus di cafe tadi. Kasus yang kedua ini mungkin saya akan coba sampaikan dengan cara yang berbeda. Oke, di case yang kedua, pada transaksi melalui platform e-commerce, kita akan mulai dengan membuat pembagian dari stakeholder-nya ini sendiri. Ya, pemetaan stakeholder ini cukup sangat penting di dalam BPMN. Stakeholder-nya coba kita sederhanakan, ya cukup 3 aja. Yang pertama, Sobat PM itu sendiri ataupun saya yang akan nanti bertransaksi melalui platform e-commerce. Lalu yang kedua adalah platform e-commerce sendiri, baik itu aplikasinya ataupun kita bisa gambarkan sebagai perusahaannya. Nah, yang ketiga adalah ekspedisi atau kurir yang nantinya akan membawa barang tersebut kepada Sobat PM. Nah, ketiga stakeholder ini adalah pemetaan yang sangat penting di dalam BPMN. Ya, dimana nantinya kita akan gambarkan, tuangkan di dalam pool dan swim lane. Nah, di pool dan swim lane inilah nantinya Sobat PM pasti akan tahu siapa akan mengerjakan proses apa atau proses apa dikerjakan oleh siapa, gitu ya. Nah, ini bagian yang sangat-sangat penting di dalam penggambaran proses bisnis. Kalau kita lihat dari dua case yang berbeda ini, gitu ya. Yang pertama tadi saya coba gambarkan dengan bentuk yang sangat sederhana, tidak memperdulikan siapapun yang akan mengerjakan, gitu ya. Gambar langsung. Ini apakah proses bisnis? Ya, ini juga proses bisnis. Atau bahkan bisa dikatakan ini adalah alur proses juga. Nah, sedangkan di case yang kedua, ini pun juga proses bisnis di BPMN, tetapi lebih lengkap karena tahu siapa akan mengerjakan apa. Nah, kedua case dari proses bisnis inilah yang membuat sedikit penggambaran bahwa sebenarnya BPMN itu digambarkan tidak terlalu sulit dan tidak terlalu rumit. Tanpa banyak basa-basi, kita bisa menuangkan segala alur proses pekerjaan dengan menggunakan BPMN. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari BPMN ini? Ikuti video selanjutnya, nanti akan kita bahas di lain waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Ditunggu video-video yang menarik selanjutnya terkait dengan proses bisnis dan IT Strategic Management yang lain. Terima kasih Sobat PM, stay tune dan jangan lupa like, comment, share,
di bawah sini. Bye-bye.